wabarakatuh. For this meeting, we would like to discuss about the morphology at glance. It means that we would like to discuss morphology briefly. And then for the next semester that you are going to take the morphology subjects, and that we would like to explain specifically. This is just basic, and this is just a guide for you, to understand the first time, and then you know what is the phonology. Just at glance, not all the subject that Botany will explain, just the main point. Well, okay, as you see that here, morphology at glance here. Well, what is morphology? Okay, morphology, as we see that the definitions and morphology. Morphology is the study of morphemes and their arrangement in forming words. Nah, di sini maksudnya ilmu yang mempelajari tentang studi tentang morphemes, dan bagaimana pembentukan kata tersebut terjadi atau proses pembentukannya di sini. Jadi di sini the main subjects about morphology is what that becomes the main analyzing. Why? Because the focus of the subject is what's level lah, pada tataran kata, pembentukan kata di sini. Nah, this is the foundations to make a sentence words. Okay. Nah, seperti misalnya analoginya, bila mana kita akan membangun rumah, itu ada what is it? Materials that there is fence, there is brick, nah bata, pasir. Nah di sini morfologi itu adalah sebagai bata, Nah ini disusun-susun, itu akan membentuk nanti kalau bangunan itu dinding. Nah begini kalau morfologi, kalau dibentuk pembentukan katanya itu akan menjadi lebih luas kalimat sentence. That is just at glance that definitions or analogi. Analogi persamaan itu apa itu morfologi. Jadi di sini singkatnya morfologi ialah studi tentang pembentukan kata. Okay. Morphology consists of two morphemes. Nah, dua morphemes di sini, Ada morpho, yang artinya bentuk, logi, yang artinya science. Nah, ini morpho itu disebut sebagai morphemes, Nah, ini ada makna tersendiri, yaitu bentuk, dan logi itu adalah science. Well, morpheme are the minimal, Nah, ini artinya morpheme adalah minimal atau meaningful unit which may constitute words or parts of a words. Nah, itu Jadi bagian unit dari suatu, katanya itu makna minimal itu terdiri dari beberapa atau bagian kata, tapi itu ada artinya. Nah, itu yang disebut dengan morphemes, Okay, well, we see morpho. Nah, itu ada morphemes, Jadi dua jenis morphemes itu membentuk satu kata. Morphology, yaitu ilmu yang belajar tentang pembentukan kata. Okay. We continue that, There are two kinds of morphemes here. Nah, itu ada jenis morphemes, Ada morpheme yang bebas, free, dan ada yang bound morpheme, terikat, tidak bisa, harus ada komponen kalau yang terikat itu, kalau free tidak tergantung, Nah, maksudnya di sini apakah kata dasar atau primordium itu dan bound morpheme itu ada penambahan afiksasi, imbuhan, awalan atau akhiran. Nah, ini sekilas saja, nanti for the specific explanation that you are going to take morphology build for the next semester. Next semester, it means what is it? Odds are
even semester ya, semester ganjil atau genap. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis morphemes ya. Ini menurut morfologi ya. Jenis-jenis morfem katanya dan berdasarkan fungsinya. Nah, tadi kan sudah jelas ya, morfem itu ada bagian unit yang terkecil tetapi memiliki makna. Oke. Kita lihat di sini jenis ya. Based on its functions. Nah, itu jenisnya itu berdasarkan fungsinya. Nah, ada yang disebut dengan nominal morfem. Ya, morfem dalam bentuk kata benda ya. Nah, di sini a morpheme which has the function of creating a noun, yang membentuk apa sebagai kata benda. Nah, contohnya di sini ada state, menyatakan ya. Kemudian ditambah akhiran, meant, menjadi statement. Nah, tadinya dia state kata kerja ya, asalnya kan dibentuk dan ada akhiran, meant. Nah, menjadi berubah fungsi ya. Di sini fungsinya menjadi kata benda as a noun. Ya, oke. Nah, ini yang dinamakan tadi state itu tadi free morphemes itu tanpa ada embel-embel atau penambahan awalan atau akhiran. Nah, sedangkan statement yaitu sudah menjadi bound morpheme, sudah terikat ya. Jadi dan berubah fungsinya di sini. Kemudian ada verbal morphemes ya. Morpheme which has the function to create a verb ya. Jelas kalau tadi kata kerja menjadi kata benda, sekarang terbalik ya. Morpheme verba itu bisa berubah fungsi ya di sini ya. Which has the function to create a verb. Nah, itu membentuk kata kerja ya, verbal. Seperti dari kata benda. Itu contohnya strength. Nah, itu kan sebagai benda. Kemudian dibuat menjadi dalam bentuk dirubah fungsinya menjadi kata kerja, ditambahkan akhiran en. Strength. Nah, itu sebagai kata kerja ya. Ini contoh fungsi ya. Nah, atau kemudian berdasarkan based on its forms. Kalau dia ada fungsinya, berdasarkan nanti ada berdasarkan bentuknya. Ya, tadi dijelaskan ada free morpheme dan bound morpheme. Nah, free morpheme tadi a morpheme which can stand by itself. Jadi bisa morpheme yang disebut dengan apa? Free, ya bisa berdiri sendiri katanya ya, tanpa ada embel-embel ya. Embel-embel maksudnya ada penambahan awal atau akhiran. Nah, itu misalnya stop, house, chair. Nah, itu yang disebut dengan free morpheme ya. Oke, seperti Anda itu ya, a woman, a boy, a girl ya. Anda masih free ya, masih free morphemes ya. Itu analoginya saja ya. Free morpheme, Anda free kalau di sini ya dalam morfologi. Free morpheme, why? Karena you haven't married yet ya, karena belum nikah ya. Jadi bebas mau kemana ke sana katanya ya, ke shopping center dan lain sebagainya ya, tidak di lockdown ya. Tapi kalau sudah punya suami atau istri, Anda menjadi bound morpheme, tidak bisa dari pergi ke mana, terikat ya, harus izin dulu ya. Oke, nah itu analoginya ya, itu hanya sebagai contoh saja ya, analogi yang lain. Tapi kita kembali ke sini. Kemudian ada ya bentuknya. Nah, ini ada macam-macam lagi yang disebut lexical morphemes ya. A morpheme which carries the content of message, idea carries. Jadi ada lexical ya, itu kata ya berdasarkan makna ya, sebagai lexical arti yang sebenarnya. Nah, di sini bisa katanya morfem itu berisi atau pesan ya yang ada ya pada kata tersebut. Oke, misalnya untuk nouns ya, itu misalnya chair, table. Nah, tadi ya arti yang sebenarnya di sini ya, adverb slowly ya, dengan
lambatnya, quickly dan cepat, verb. Nah, itu yang disebut dengan lexical morpheme. Yang di sini ada apa? Pesan. Ya, pesan tersebut maksudnya di sini stop. Itu maksudnya berarti kata kerja. Baik, lexical ya arti sebenarnya di sini. Oke. Kemudian ada next the functional morphemes ya. Functional morpheme ya, a morpheme which carries a grammatical function. Nah, jadi sini morpheme yang memiliki struktur ya, ada fungsi secara gramatika. Nah, di sini misalnya dalam kata sambung ya, since and ada auxiliary ya, auxiliary atau ada auxiliary ya, ada can, will, itu fungsinya ya. Nah, sebagai auxiliary misalnya he can go, nah can itu ya functional morpheme itu sebagai auxiliary ya, modal auxiliary. Kemudian ada preposition ya, nah ini fungsinya ya untuk misalnya on, in, at ya, itu tergantung nanti posisi benda yang akan kita tambahkan. Please put my coffee, a glass of coffee on the table. Nah, itu on the table ya, di atas meja. Please tune it on. Itu nyalakan lampunya, ada on di sana ya, fungsinya itu berbeda lagi ya. Oke. Kemudian ada yang di itu bound morpheme, yaitu morpheme yang terikat ya. Tadi di sini menjelaskan itu ada imbuhan, awalan atau akhiran. Itu bound morphemes ya di sini. Oke, kita lihat di sini ya, bound morphemes ya, ini a morpheme which is always attached to a pre-morphemes. Nah, ini bisa dalam bentuk jamak, dalam bentuk past tense. Nah, di sini ada penambahan akhiran ya, atau dalam bentuk singular atau plural ya. Misalnya di sini dari kata verb ya, infinite want. Nah, itu menjadi bentuk past. I wanted you to listen to me. Ya, seperti itu. Wanted. As in cups ya. I need a cup of coffee ya. All of us need cups of coffee. Ya, itu kan. Di sini ada disebut dengan bound morpheme, jadi terikat ya. Di sini ada s, ada id. Kemudian ada suprasegmental morpheme. Nah, ini biasanya ini dalam bentuk ujaran yang didengarkan, ada pitch ya, tone ya, suara intonasi, stress ya. Itu yang disebut ada suprasegmental morphemes ya. Jadi di sini lebih kepada nanti untuk fonologi yang membahas banyak jadi stress dan sebagainya. Kemudian ada based on the relationship to each other. Nah, itu ada morpheme katanya yang berkaitan dengan morpheme yang lain atau yang disebut dengan additive morphemes. Additive morphemes itu a morpheme added to another morphemes. Oke, ya, contohnya di sini ada tadi ness. Nah, ini ness ya. Kemudian yang ditambahkan quiet, jadi quietness ya. Itu berubah tadi fungsi bentuknya tadi. Misalnya ness ini sebagai fiksasi, itu sebagai suffix ya, akhiran. Kemudian ditambah quiet, digabungkan bertambahkan jadi quietness ya. Diam ya. Oke. Kemudian ada repressive morphemes. Morphemes rephrase part of the theme. Nah, itu repressive morpheme itu ada morpheme yang merupakan bagian ya, yang menggantikan bagian dari akar kata. This morpheme consists only phonemic forms. They may be vowels. Nah, itu bisanya dalam bentuk phonemic forms, itu bisa misalnya vowels ya, untuk vowel a, e, o, u ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini ada goose. Nah, menjadi ini salah tulis ya, geese ya, soang ya, angsa. Harusnya goose. Ini ada perubahan menjadi geese. Ini double o, di sini double o menjadi ini double i ya, goose menjadi geese ya. Oke, ini kurang satu ya, ininya ya, tidak apa-apa. Nah, kemudian seperti ini ada konsonan. Nah, bisa dalam bentuk vowel atau
Consonant. Consonant. Waduh, agak susah ya menyebutkannya ya. Nah, ini ada kata shape. Ya. Shape. Ya. Apa ini? Ya, bisa selamat ya. Ada save. Save. Ya. Save. Save. Ya. Can you save me when I want to swim into the sea? Waduh, minta diselamatkan katanya ya. Nah, ini ada save, ada save ya. Nah, ada save, ada save, ada save, ada F dan V. Nah, ini ya. Oke, itu F dan V. Ya, itu perbedaan konsonan. Nah, itu berubah arti ya. Nah, itu harus memang we have to listen carefully about the consonant or vowel ya. Untuk latihannya ya harus we have to listen and listen. Export ya, ada export. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini ada yang berubah ya. Nah, jadi ada bentuk konsonan ya dalam bentuk pronunciation-nya di sini. Kemudian ada subjective morpheme. Nah, seperti breath, ya. Breath, take a deep breath. Nah, mengambil nafas, breath, ya, bernapas seperti itu ya. Nah, itu yang contoh-contoh, ternyata banyak sekali ya ini dari pembentukan kata, itu contoh saja ya. Kemudian ada morphemic proses. Nah, itu ada prosesnya lagi ya, bagaimana ada afiksasi ya, imbuhan, awalan, akhiran. Kemudian ada reduplikasi ya, ada konfiks ya, prefix and suffix ya, awalan dan akhiran, konfiks itu gabungan ya. Kemudian ada reduplications yang dibahas di sini ya. Kemudian ada total reduplication ya, bentuk ulang yang murni ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin bentuk ulang itu ya kupu-kupu. Nah, ya itu ya. Di sini bye-bye, 50-50 ya, ini kalau biasanya ada bisnis uang lagi gitu, 50-50 itu ya, kata ulang total ya, secara total. Ada partial ya, ada hocus pocus, helter shelter. Nah, ini ya contohnya. Oke, banyak sekali di sini ya. Dari kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada supplications, ada zerometrification, functional shifts. Nah, kemudian ada there are some combination for compounding. Ada macam-macam di sini ya dalam morfologi itu ya, yang dipelajari di sini adalah tentang pembentukan katanya ya. Tadi bagaimana terjadi prosesnya, ada yang seperti ada bounce ya di sini. Ini pembentukan ada beberapa kombinasi ya for compounding ya. There are some combination for compounding ya, misalnya penggabungan kata atau kata majemuk, misalnya babysit. Nah, ada noun dengan verb menjadi kata kerja. Babysit ya, pengasuh bayi ya, mengasuh bayi. Kalau orangnya babysitter. Nah, ini ya banyak lagi ya di sini ada. Kemudian dalam noun plus verb ing ya, menjadi kata sifat. Man meeting ya, sedang orang laki-laki atau laki-laki yang sedang makan. Creating new. Nah, itu ada pembentukan kata lagi yang baru. Nah, nanti ada derivasi ya, ada derivational ya, ada instructional, nanti morpheme di sini ya dalam pembentukan katanya. Nah, derivations itu affixes that change meaning and category. Nah, itu seperti tadi ya, awalan, akhiran yang biasa menimbulkan kategori dari makna. Tadi misalnya dari ness ya, kata sifat white ditambahkan akhiran ness, yaitu whiteness. Nah, itu jadi kata benda ya, dari sifat benda. Nah, ini ya dalam morphology. Kemudian ini banyak sekali, ada sentences, thesis, prothesis, paradox, confusion, shortening, bands, roots, hoik, symbolic, background ya, ini dan sebagainya ya. Ini ya pokoknya di sini dalam tentang pembentukan kata ya, morphology, study of word formation. Okay, I think that at glance about the morphology, it means that we make a conclusion that the morphology is study of word formation. Jadi tentang pembentukan kata.
kata. Nah, apakah nanti dari kata sifat berubah menjadi kata kerja, kata benda dan sebagainya. Itu dalam ranah ruang lingkup tadi linguistik. Kemudian jadi mikrolinguistik ya ini salah satunya morphology. I think that you can understand my briefly explanation. For the further information that we are going to discuss specifically, yes, physically about the morphology fields. Ya, jadi, nah ini hanya sekilas saja sebagai that's once what is it about of morphology, ya, hanya sebongkah ya tentang ilmu morfologi. Bakal Anda nanti untuk mempelajari secara spesifik pada the next semester that you are going to take morphology fields. Well, I think that's all for today. Thank you very much for understanding of my lesson here. Yeah, I'm so sorry that I can explain rightly, yes, fine, but I hope that you can understand. Yeah, if you don't understand, well, please write down the comment that you can ask some question. Husni will answer the question based on my knowledge and science. Okay, thank you. I hope all of you are very well, and then to keep your support, study and study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Udah selesai.